tentang baginda Rasulullah SAW. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran PAI, Bu Dede Nur Siti Khadijah, SPDI MPD. Sebelum kami mulai materi, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri, Tri Mulyati, dan di sebelah saya, Arni Anggraini. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Membuat Rencana Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran PAI. Baik, kita akan membahas tentang membuat rencana pemanfaatan media pembelajaran. Pemanfaatan media dalam situasi kelas atau classroom setting. Dalam merencanakan pemanfaatan media itu, guru harus meliputi tujuan yang akan dicapai, materi yang mendukung tercapai tujuan itu, serta strategi belajar mengajar yang sesuai dengan 3 hal, yaitu media pembelajaran yang dipilih harus sesuai yang meliputi tujuan, materi, dan strategi pembelajaran. Baik, yang kedua itu tentang pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan di luar situasi memiliki 3 kelompok, yaitu yang pertama, pemanfaatan bebas, yaitu ada media yang digunakan tanpa kontrol atau diawasi. Dalam menggunakan media ini, pemakaian tidak dituntut untuk mencapai tingkatan pemahaman tertentu. Tidak diharapkan umpan balik dan tidak perlu mengikuti tes atau ujian. Yang kedua, pemanfaatan media secara terkontrol, yaitu media yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dan para pelajar diatur secara kelompok. Dalam kelompok diharapkan dapat berinteraksi baik dalam diskusi maupun bekerja sama. Yang ketiga, pemanfaatan media secara perorangan, kelompok atau massal. Secara perorangan, maka masing-masing mendapati karel atau meja belajar yang disekat-sekat dan sesuai dilengkapi peralatan media yang dibutuhkan. Secara kelompok itu dapat berdiskusi tentang bahan yang dapat dipelajari, sedangkan secara massal ini digunakan dengan bersama-sama. Media ini dirancang dan disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi, atau digunakan ruang yang besar seperti film. Langkah-langkah penyusunan rencana pemanfaatan media dalam proses belajar. Sebelum menggunakan alat media pembelajaran, alangkah baiknya mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan rencana pemanfaatan media pembelajaran, seperti cara pemilihan dan perumusan alat, serta pengukuran keberhasilan. Yang pertama itu cara pemilihan media. Dalam pemilihan tujuan pembelajaran bukanlah seperti pekerjaan yang mudah, justru sangat sulit dan rumit. Cara ini harus tahu model dan alasan pemilihan media. Dan yang kedua itu kriteria pemilihan media. Kriteria ini dipilih agar membantu memudahkan siswa menerima serta memahami pembelajaran dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Berikut cara pemilihan kriteria yang harus ditimbangkan dan diuraikan. Yang pertama itu tujuan penggunaan, yang kedua itu sasaran penggunaan media, dan yang ketiga itu karakteristik media, yang keempat waktu, dan yang kelima itu biaya, dan keenam ketersediaan. Lalu produksi media pembelajaran. Produksi media pembelajaran ini melibatkan beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk menghasilkan materi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, serta memastikan pesan agama yang disampaikan dengan jelas dan berkualitas tinggi. Berikut ada langkah-langkah umum dalam produksi media pembelajaran. Yang pertama itu analisis kebutuhan, dan yang kedua perancangan materi, ketiga pemilihan media, dan yang keempat itu produksi konten, yang kelima pengeditan dan pengujian, dan yang keenam itu implementasi dan evaluasi. Jadi, kesimpulannya, membuat rencana pemanfaatan dan produksi media pembelajaran PAI adalah proses merancang dan menghasilkan alat bantu yang dapat mendukung pembelajaran agar lebih menarik, efektif, dan relevan.
Media pembelajaran ini membantu guru menyampaikan materi dengan lebih mudah dan siswa lebih memahami serta menghayati nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.